God spoke, and Abraham moved, leaving what was known toward what was promised. Separation was the first step, not away from blessing, but toward it. To walk with God meant letting go of the familiar and trusting His lead, a call to be set apart. Long after Abraham, that path led through surrender, through loss, through silence. But God does not end with silence. What was laid down was raised in power. What seems like an end is only the beginning. And the call remains. Keep walking, keep trusting. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Boleh berikan sorak-sorai buat Allah kita terlebih dahulu. Haleluya. Mari saya jemput untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita memuji Dia, puji Tuhan kita yang hebat. Kami terima sukacita surgamu pagi hari ini Tuhan. Memenuhi hati kami, memenuhi jiwa kami, memenuhi tempat ini. Hadirat-Mu turun atas setiap kami Bapa. Biarlah roh pujian, pengagungan, penyembahan, nyanyian, syukur boleh kami terima dan boleh kami naikkan untuk Kau pagi hari ini. Kau berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya Tuhan. Kau yang berdaulat, Kau yang bertahta. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami boleh mengucap syukur. Amin. Haleluya.
lagi untuk memuji Tuhan. Karena Tuhan hadir di sini. Kami mau terima berkat-Nya dalam hidup kami. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semua anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sorakan! Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semua anugerah Tuhan bagiku. Anugerah-Mu nyata atas hidup kami, Tuhan. Kami percaya Engkau selalu ada bagi kami. Engkau yang tak pernah meninggalkan kami. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semua anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau ada bersama-sama dengan kami dalam musim hidup kami Tuhan. Suka, duka, bahkan air mata Engkau tetap bersama dengan kami Yesus. Terima kasih penyertaan-Mu abadi buat setiap kami Tuhan. Kami percaya Kau yang menggandeng kami hari ini, bahkan sampai selama-lamanya.
janji-Mu masih berlaku buat kami Tuhan. Yang saat ini kami lihat tidak baik, rencana-Mu tetap yang terbaik. Apa yang kami hadapi saat ini Tuhan, meskipun itu menyakitkan, secara daging kami berontak Tuhan, tapi kami percaya rancangan-Mu yang termulia Tuhan, rancangan-Mu yang luar biasa buat kami. Kami tetapkan hati kami tetap percaya kepada-Mu Yesus. Tidak ada Tuhan seperti Engkau, tidak ada Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, mengalir dari hati kami yang paling dalam. Kami nyatakan Kau Bapa yang baik, baik selalu baik Tuhan. Kami nikmati kasih-Mu setiap tarikan nafas kami Tuhan. Itu adalah anugerah terbaik dan terindah yang boleh kami terima. Haleluya Yesus. Kami tetap dalam hadirat-Mu Tuhan, menikmati indahnya kasih-Mu Bapa, tenggelam dalam cinta-Mu Yesus, indah dalam anugerah-Mu Tuhan. Bila setiap kita tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga jalan-jalan-Mu Tuhan, tak terduga cara-Mu, Kau yang kami andalkan, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan, tak terbatas kasih-Mu, jalan-jalan-Mu ajaib buat kami Tuhan. Tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu. Amin Yesus. Kami aminkan pujian ini Tuhan, dengan iman kami, iman yang benar di hadapan-Mu Bapa. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, musim-musim terus berjalan. Tidak hanya musim semi, musim gugur, musim dingin, tetapi juga ada saat-saat di mana musim yang kering. Di mana segala sesuatu di kiri kanan umat-Mu kering.
Bahkan ketika Engkau izinkan anak-anak-Mu harus melewati lembah kekelaman, di situ pun Engkau ada. Bapa, jemaat-Mu berdoa bersama-sama bersatu hati. Karena ada salah seorang anak-Mu yang sedang mengalami masa kritis di Semarang dan berbaring sakit, lelah hatinya, lelah tubuhnya. Suami istri harus bergumul, tetapi Tuhan kami percaya meskipun berbeda tempat, jarak 65 km, jemaat-Mu berdoa. Mari saudara kita berdoa untuk saudara kita Ibu Kastiana. Sikaralabata paralabata ya masakaralabata. Belas kasih-Mu Bapa, sikaralabata ralaya masakaralabaya masa. Sukaralabaya warala 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 waya masakaya masakarala warala warala. Pergumulan anak-Mu tidak sendiri, karena Engkau adalah Tuhan yang adalah Gembala Agung. Segala penderitaan tidak dipikul oleh anak-Mu sendiri, tetapi dipakukan pada kayu salib. Segala beban tidak dipikul oleh anak-Mu sendiri, karena Engkau memikul beban anak-anak-Mu. Bukan hanya beban penghukuman dan laknat, tetapi segala penderitaan ditaruh di bawah kaki-Mu. Beri kekuatan detik ini juga, menit ini juga, jamah anak-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa bilur-bilur-Mu di kayu salib, kuasa darah suci-Mu di kayu salib. Sikaralabaralaya waralaya waraya waya masikaralabakoraya korya lama sakaralapataya masakaralapa. Warala kuasa dari tempat maha tinggi menjamah dalam nama Tuhan Yesus. Beri kekuatan Tuhan, jamah Ibu Kastiana Tuhan, jamah Pak Asmoro Tuhan, jamah anaknya yang ada di tempat yang jauh Tuhan. Engkau tidak menegakkan karena Engkau Gembala Agung, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang beracara melampaui segala akal budi kami. Jadilah baik, jadilah baik, jadilah baik, jadilah baik demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa seluruh jemaat-Mu dengan bersatu hati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara. Ada saat untuk bersuka cita, tapi juga ada saat ketika pencobaan-pencobaan Tuhan izinkan terjadi. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Tetapi anak-anak Tuhan punya satu prinsip seperti dalam nyanyian, yaitu sekali Yesus tetap Yesus. Saudara, kita akan jiwai nyanyian ini, sekali Yesus selamanya Yesus. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, yang mempesona hatiku. Dia beri hidup kesempatan baru
sekali Yesus untuk selamanya. Amin saudara. Ya, meskipun ada banyak pencobaan, saudara, kita mau dengar dari apa kata firman tentang satu tema yang sangat penting karena kita belum di surga. Ya, kita masih harus mengarungi tahun-tahun, tidak terasa sudah 2026, nanti tidak terasa bulan terus berjalan, kalau Tuhan izinkan masuk ke 2027, apa yang bakal terjadi ya? Ya, saudara, kita tidak hanya bergulir-bergulir sambil merem, tidak, tetapi seperti kata firman Tuhan, yaitu bahwa setiap musim ada tandanya, sehingga kepada kita sekalian anak-anak Tuhan itu diharapkan ada penggenapan dari nubuat, ada penggenapan dari janji, ada realisasi dari yang Tuhan sudah tunjukkan. Maka kemudian anak-anak Tuhan harus tanggap, oh ini saya berjalan sampai ke titik mana, sehingga tinggal berapa lama lagi atau tinggal etape atau rute perjalanan yang seperti apa. Ya, kita akan melihat bersama-sama saudara dari Matius pasal 24, kata Raja Gereja kita, ayat 32 sampai 33. Ya, siapkan hati, sudah terpampang di depan, siap saudara hati kita. Yuk kita lihat. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Kata siapa? Kata Tuhan Yesus Raja Gereja. Terus bawahnya, demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Itu saya menggunakan kitab perjanjian baru yang terjemahan baru yang offline saudara ya. Ini pesan dari Raja Gereja kita karena itu ada berapa jumlah kata sehingga bagian-bagian pokok atau simpulnya saya beri warna supaya saudara tidak bingung. Lah itu kata-kata sebanyak itu yang saya perhatikan yang mana, maka diberi warna supaya saudara tidak bingung ya. Yang diberi coklat-coklat bawahnya merah. Merah berarti tanda harus saudara memberi perhatian, tapi atasnya itu tariklah pelajaran. Jadi kita itu anak-anak Tuhan disuruh untuk tanggap ini zaman macam apa itu, kita jangan merem. Saudara, ada kata-kata rohani yang nampaknya kedengarannya rohani tetapi sebenarnya sering disalahgunakan, yaitu sudahlah mengalir aja, hidup mengalir aja. Tapi kemudian banyak orang menyalahartikan, termasuk anak-anak Tuhan. Sayang sekali kalau mengalir ya sudah, ndak usah mikir, ndak usah melangkap, ngeli, gelundung seperti bola masuk ke parit. Ya syukur kalau sampai kemudian gelundung ke tempat rumput enak, bejo saya ya. Tapi kemudian kalau kebentur-bentur kena lumpur, ya apa boleh buat, karena ndak ada usaha. Dan tidak ada saya mau kemana, sampai kemana, tidak ada program perjalanan, tetapi bahasa Jawanya ngeli. Jadi cuma ikut, tidak ada usaha, tidak ada navigasi, tidak ada petunjuk saya sampai kemana, sudah melalui apa, mau kemana. Maka namanya navigasi itu penting. Kapal ada selalu yang namanya petunjuk. Pesawat terbang sejak Perang Dunia ke-1 saja sudah ada yang namanya pilot log. Meskipun kertas, pilot log itu jadi catatan perjalanan saudara ya. Maka kemudian di situ diingatkan oleh Raja Gereja kita kepada kita yang hidup di tahun 2026 bulan April, baru saja kita peringati Paskah, yaitu tariklah pelajaran. Jangan sampai kita berkata, umurku sudah segini mau belajar apa, malas saudara, pemalas, jangan gitu. Kalau kita masih di bumi, belajar pertama-tama dari firman Tuhan. Firman Tuhan berkata ada pelajaran mengenai pohon ara. Saudara, secara singkat di dalam kitab suci, pohon ara itu adalah gambaran dari umat pertama, yaitu Israel. Itu pohon ara. Ya.
bahasa Jawanya itu sanepo. Sanepo itu apa namanya? Gambaran ya. Kadang digambarkan pohon anggur, betul ya. Ranting-rantingnya kita, terus batangnya yang induk itu adalah Tuhan Yesus. Tapi juga ada gambaran pohon ara itu Israel. Sebelum ada gereja, umat pertama bukan gereja tetapi Israel. Jadi gereja yang meneruskan. Saudara, tariklah pelajaran tentang Israel, pohon ara. Berarti mau tidak mau saudara, kita jangan hanya egois ruang lingkupnya seperti katak dalam tempurung. Yaitu pokok hidup-hidupku sendiri yang ku ingin tahu, aku cuma mau tahu mengenai diriku, keluargaku, sudah. Saudara kemudian terkurung di dalam keegoisan yang mana ruang lingkupnya terlalu sempit. Tapi coba lihat, sebelum kita punya keluarga sudah ada yang namanya keluarga besar, namanya gereja Tuhan, jemaat Tuhan, orang-orang ditebus. Yang lebih besar lagi ada kelompok yang namanya umat pertama Israel, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, orang-orang pilihan, betul, para patriark, para bapak gereja, para bapak orang percaya. Saudara, pohon ara itu bukan momen opname. Kalau saudara lihat foto kakek engkong, kalau zaman dulu pinggirannya bukan persegi gitu, tapi apa namanya, oval gitu, terus gambarnya kakek. Aduh ya, saya kalau lihat gambarnya orang tua saya ya khas kuno, kepalanya ndak ada rambutnya pelontos, ini kok lalat, mencok apa ndak kepleset ya. Terus semua yang difoto mentolo gitu kok galak kabeh. Terus pinggirannya itu apa oval begitu. Besok saya sudah naik kelas, waktu kecil lihat gambarnya kakek, yo masih mentolo, kepalanya gundul ya. Sampai saya pikiran, nek diukur lalu berapa skalanya kalau dibanding cucunya. Itu cuma pikiran saja. Tahun depan saya sudah mulai masuk remaja, fotonya ya gitu terus, diem terus. Kok mentolo ya mentolo ya. Jadi dia melotot ya melotot terus dari tahun ke tahun, tidak berubah momen opname. Saudara, sejarah tidak begitu. Orangnya sendiri sudah tidak ada. Dan dia mewariskan banyak hal kepada istrinya, yaitu nenek saya, kepada orang tua saya dan seterusnya. Pohon ara tidak momen opname seperti foto, tetapi pohon itu dari tunas tumbuh. Dan waktu tumbuh, saudara, pas tumbuh itu, saudara, dia melalui fase-fase yang orang Kristen harus lihat. Apabila ranting-rantingnya melembut, ranting jadi cabangnya itu mulai lunak. Yang seringkali mempelajari tanaman bagus, saudara, ya ada bukan hanya ordo, kelas, genus, spesies, varietas. Jadi golongan gede, golongan kecil, golongan jenis-jenis, bukan hanya ikan tapi juga itu ya, ordo, kelas, genus, ada spesies, lalu ada ya varietas. Kalau mulai melembut, Tuhan Yesus katakan awas, melembut mulai bertunas keluar. Jadi dari rantingnya itu ada daun kecil begitu. Kamu tahu musim panas sudah dekat. Itu diambil dari wilayah Israel. Tetapi kita tidak mengalami pohon ara seperti itu karena di Borodadin tidak ada pohon ara, tetapi tariklah maknanya. Artinya apa, saudara? Israel itu sudah mulai mengalami banyak hal. Dan kita hidup di tahun 2026 di mana si pohon ara umat pertama pendahulu gereja sudah bukan lagi yang bertunas, tapi tunasnya sudah gede-gede. Dan menjadi pohon yang kemudian dunia melihat, ya itu sudah jadi pohon gede, saudara. Sudah bukan tunas-tunas yang dulu, tetapi sudah tunasnya sudah gede-gede. Dan muncul pula tunas yang lain yang melanjutkan. Kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Jadi artinya garis besarnya Israel adalah jam dunia. Israel itu adalah kalender dari sejarah bangsa. Jam, kalau jam berarti kita lihat jam, ini pujiannya tadi berapa, kok mesti telat jam 10 lebih, terus ya selesainya jam setengah 11 kok lebih. Lihat jam itu jadi bisa lihat patokan sampai kemana.
Saudara, ada jam bangsa-bangsa namanya Israel. Oh begitu toh ya. Jadi kita itu diharapkan tanggap. Israel mengalami apa ini? Berarti kita harus tahu dunia sedang apa, sedang mengalami apa. Jamnya Israel, saudara. Ya, dari yang namanya pertumbuhan itu, bahwa ia sudah tidak lagi tunas, tapi sudah jadi pohon besar yang mengalami banyak hal, banyak perkara. Dari yang dulu diusir dari tempat tanah perjanjian itu karena dosa, dijajah berkali-kali oleh Nebukadnezar, penjajahnya ganti orang Media, Persia, Kores dan seterusnya. Saudara, diberi kemurahan bisa membangun bait Allah kembali zaman Esra, Nehemia bikin bait Allah. Tapi kembali ke situ harus berhadapan dengan orang-orang Amalek, musuh-musuh. Terus kemudian mulai lagi membangun itu, sejarah terus bergulir, dijajah lagi. Singkat kata, ada yang namanya orang kuat dari Turki namanya Kaisar Ottoman, Kekaisaran Ottoman ratusan tahun dijajah. Betul? Terus memasukkan orang-orang Arab ke dalam Yerusalem, ke dalam wilayah Israel. Jam-jam gawat, ya saudara, harus mengerti itu. Sehingga kemudian penduduknya campuran. Lalu Ottoman disusul dengan penjajah-penjajah yang lain, saya sudah lupa tahunnya, tetapi ada Umar bin Khattab juga masuk ke situ merebut Yerusalem. Inggris yang mengalahkan orang-orang tersebut, sehingga kemudian ini tak balik ke, ya saya kembalikan ke kamu. Tapi kok kamu sudah campuran, ya ndak hanya Yahudi tapi juga ada Arab-Arab. Piye ki, iya. Sehingga kemudian ya sudah dibagi bagian A, bagian B, kan gitu, saudara. Tapi yang bukan Yahudi lalu ndak terima, mau aku. Sehingga kemudian ingin yang namanya semuanya sampai ke Yerusalem, Yahudinya mau dibabat semua, sehingga terjadi perang terus, intifada 1, intifada 2 dan seterusnya, saudara. Jam dunia yang gawat di mana tunas-tunas itu dipukuli begitu rupa. Dan itu jam dunia karena apa, saudara? Tuhan memperlihatkan kepada anak-anaknya, lihat itu. Tanda-tanda bahwa zaman terus bergulir. Dan sampai sekarang tidak selesai-selesai, habis Gaza terus apalagi. Ya saudara, musim panas sudah dekat, artinya kita itu tidak hidup mandek. Tetapi lihat zaman terus bergulir, bawahnya ayat 33. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketika tahun 48 kemudian diproklamirkan yang namanya negara Israel, langsung dikeroyok 5 negara tetangga, ngeroyok semua. Jam gawat, tapi yang 5 ditendang semua, digajuli semua, saudara, ya, sehingga kalah, wilayahnya melebar, terus dikeroyok sampai sekarang ini, saudara. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bawahnya apa? Waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Waktunya apa? Waktunya datangnya hari Tuhan, akhir zaman itu semakin dekat. Maka waspadai, lihat terus yang namanya apa, saudara, tanda-tanda zaman, tandanya simpulnya ada pada Israel. Maka kalau lihat berita jangan hanya Ria Ricis ini ya, terus gitu terus tiap hari, saudara enggak ngerti apa-apa nanti. Ya saudara, ini Pak Imbong cerai dan seterusnya, tiap hari gitu terus, saudara ngerti apa? Lalu Tuhan kasih, ini loh aku kasih pelajaran jam dunia, waktunya makin dekat. Lalu kita mau apa, saudara? Itu yang penting itu. Ya, jadi tangkap ayat 32, ayat 33 itu seperti itu. Terus berikut, halaman berikut, lihat. Nah, kemudian lihat juga tanda-tanda itu selain Israel juga adalah garis besar urutan dari superpower, yaitu yang menguasai dunia secara berurut. Itu kita melihat jam dunianya semakin diperkuat. Oh ini sudah sampai zaman seperti ini, oh ini sudah sampai zaman seperti ini, berurut. Lihat berikut ya, garis besar superpower itu. Dulu waktu kita ibadah di bekas bioskop pernah dipaparkan, tapi mungkin saudara lupa. Superpower pertama yaitu bangsa yang dulu menguasai dunia, hampir seluruh dunia, Babylon dengan rajanya Nebukadnezar. Gambarannya adalah yang dimimpikan oleh Pak Nebukadnezar itu sendiri yang mimpi, dia tidak ngerti.
Daniel orang Yahudi yang jadi tawanan dipekerjakan di dalam istana Nebukadnezar, kemudian atas penjelasan dari Allah sendiri karena dia tekun berdoa, punya akses kepada Allah, terhubung dengan Allah, dia diberitahukan kepada raja, kepala emas itu adalah Babel. Sudah runtuh? Sudah. Kemudian ada lagi yang kemudian jadi superpower, yaitu gambarannya seperti dada dan lengan perak, silver, Medo Persian Empire. Ada Raja Kores, Raja Darius ya. Kores baik hati sampai kemudian, boleh kamu pulang ke negaramu ya, bangun bait Allah kembali. Orang Israel malah dibiayai, kasih tukang bahan bangunannya, dikawal oleh tentara, kasih kereta, sana bangun sana. Malah dibiayai saudara. Penjajah yang baik hati karena Tuhan yang suruh. Itu pada masa kekaisaran Media Persia. Wilayahnya adalah yang sekarang antara Iran dan Irak itu, dari sana ya saudara. Mana itu? Sudah runtuh. Muncul kemudian superpower berikutnya yang itu seperti di bawah itu, yaitu bronze. Mestinya gambarnya merah ya, bronze itu tembaga. Yang menguasai dunia, menguasai teknologi, bahasa, ilmu pengetahuan, kebudayaan adalah orang Yunani, Helenisme. Ada raja yang terkenal namanya adalah siapa? Alexander. Saya tidak tahu kenapa kok sejarah dunia masuk ke Indonesia, anak-anak sekolah diajarin namanya diganti-ganti, bukan Alexander Agung tapi Iskandar Zulkarnain katanya. Hubungannya apa ya? Ada bintang-bintang jutaan ini, the Milky Way masuk ke Indonesia diganti-ganti Bima Sakti loh, hubungannya Petro apa kok Bima ya. Saudara, itu yaitu Raja Alexander yang jadi superpower menguasai dunia itu adalah Yunani. Terus itu sudah runtuh. Kemudian muncul yang namanya paha di bawah. Berarti dari atas ke bawah itu urut-urutan dari yang disebut sebagai tanda-tanda zaman. Orang percaya harus melihat, jangan buta sejarah. Ada dua kekaisaran Romawi Timur, Alexandria, dan kekaisaran Romawi sebelah barat, ibu kotanya Roma. Maka seperti paha kiri dan kanan, saudara, yaitu Iron Roman Empire tapi besi. Jadi di sini emas, dadanya perak, perutnya dari tembaga, mestinya merah karena tembaga. Bahasa Jawanya apa? Suoso ya saudara, tembaga perunggu, bawahnya besi. Roman Empire itu paha, saudara. Mana sekarang? Sudah runtuh, ya toh? Sudah runtuh. Saudara, firman Tuhan katakan dalam kitab Daniel pasal 2 ayat 1 sampai 45, kelak akan ada kekuasaan terakhir di bumi. Anak-anak Tuhan harus tahu. Bangsa-bangsa atau negara entah apa, pokoknya ada 10 koalisi seperti 10 jari. Itulah penguasa di bumi terakhir. Sesudah itu tidak ada yang namanya negara superpower menguasai dunia seperti sekarang ini, tidak ada, saudara. Yang terakhir adalah 10 itu, 10 jari. Dan kemudian akan muncul yang namanya batu dari gunung, the kingdom of God, yang kemudian dia jatuh dari gunung, kemudian menghantam 10 jari itu, hancur semua. Lah kita di mana? Zaman Babel enggak ada, sudah dulu. Kan zaman sebelum Masehi itu, silver Media Persia sudah berlalu, kita belum lahir. Begitu juga Yunani dan Romawi kita belum lahir. Abad 20 toh saudara, kita terus masuk ke abad 21. Lah yang 10 jari mana? Kita lihat belum ada. Berarti kita itu antara apa? Di bawahnya paha tapi belum sampai ke 10 jari. Nangkep maksudnya saudara? Tanda-tanda zaman kita sudah sampai di situ, mungkin betis. Jadi jangan kita enak-enak, hari kiamat masih lama lah, aku masih di bagian perut, masih di bagian dada. Mana dada itu sudah runtuh. Media Persia, perutnya sudah runtuh, yaitu apa? Yunani. Yang paha sudah runtuh kekaisaran Romawi, tapi yang 10 jari belum muncul. Mana? Pasti kelak PBB bubar, mesti 163 negara sekarang. Berapa ya? Runtuh pasti dia akan diserahkan kepada 10 koalisi itu terakhir. Dan pada saat itu muncul
Tuhan Yesus akan mendirikan kerajaannya di bumi. Ya, menurut Wahyu pasal 21. Kerajaannya di mana Tuhan Yesus? Di bumi ini. Nanti di rumah dilihat ya PR-nya saudara, Wahyu 21. Jangan sudah bertahun-tahun menjadi warga AFJA Purwodadi tidak ngerti mengenai hal ini. Diajarkan di gereja, gereja bertanggung jawab untuk mengajarkannya, dan saudara tanggap karena Tuhan Yesus berpesan, pelajarilah dari yang namanya tunas pohon ara tadi. Dia sudah bertumbuh bukan hanya tunas, tetapi terus hidup sampai sekarang ini saudara. Dan kelak akan digenapi lebih lagi, bukan lagi sebagai tunas, tapi sudah jadi pohon gede. Bahkan akan diperbesar. Kita awas, sudah berada di sekitar bawahnya lutut, mungkin di bawah lutut sampai ke betis saudara, tetapi belum sampai ke telapak kaki. Begitu saudara sudah muncul yang namanya 10 itu, entah saudara lihat di TV, entah dari saudara baca berita, saudara awas, waktunya sudah dekat. Cuma kita yang tidak tahu itu jangka waktu dari lutut ke bawah itu tahunan ataukah belasan tahun ataukah puluhan tahun, Tuhan rahasiakan. Karena beliau berkata apa? Aku akan datang seperti pencuri. Sebab kalau diberitahu kan orang enak-enak aja suwe, masih lama jadi aku enak-enak dulu dengan hidup duniawi, kan begitu. Aku datang seperti pencuri berarti tidak memberitahu tepatnya tanggalnya. Supaya apa? Orang berjaga-jaga terus. Lihat halaman berikut. Nah itu Babel sudah hilang, Media Persia sudah berlalu, Greece, Yunani sudah, Roma sudah terwujud, yang bawah belum. Berarti kita ada di hampir ke bawah, saudara. Hampir ke bawah. Maka jangan santai-santai saudara, terus observe. Lihat ya. Maka Tuhan Yesus itu berpesan, hendaklah engkau berjaga-jaga dan berdoa. Zaman itu sudah kayak gini saudara, enggak seperti dulu. Ya toh, terus berikut. Daniel pasal 2 ayat 44, tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa. Itu kerajaan siapa? Tuhan Yesus. Kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Artinya enggak ada yang namanya suksesi diganti siapa ya sesudah beliau. Oh enggak ada gantinya karena selama-lamanya. Ya kalau kerajaan-kerajaan yang diperintah manusia kan ganti terus. Ya toh. Pak Harto dulu memerintah berapa tahun? 30 tahun. Akhirnya juga suksesi toh, ganti orang lain. Kok Tuhan Yesus jadi raja? Tidak ada penggantinya, tetapi kekal. Suatu kerajaan tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Ingat apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel kepada seorang gadis remaja namanya Maria di rumah ayahnya Yoyakim. Rumahnya tinggal reruntuhan saudara. Kalau mau ke sana itu kan lihat di bawah itu seperti gua. Diberitahu bahwa engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan kemudian anaknya itu adalah raja yang kerajaannya adalah tidak akan berakhir. Itu Tuhan Yesus. Kerajaan itu sendiri tetap selama-lamanya. Di mana? Di bumi ini. Jadi miliki kebanggaan saudara bahwa Tuhan kita penebus itu bukan yang sembarang bisa dilecehkan, dihina, di medsos. Macam-macam ya yang karena kan pakaiannya dibuangi tinggal dalamnya, pokoknya sing saru-saru omongan yang tulisan-tulisan untuk menghujat juru selamat kita. Sudah jangan sakit hati, memang mereka itu seperti itu, golongan yang seperti itu saudara. Miliki kebanggaan, itulah raja di atas segala raja, King of Kings, amin. Raja di atas segala raja. Maka kalau saudara memuji, menyembah dia keluar dari hati, bayangkan yang sesungguhnya bukan kita berkhayal, tetapi kenyataannya bahwa dia memang raja di atas segala raja. Cuma untuk digelar kerajaannya di muka bumi butuh periode-periode, butuh tahapan-tahapan di mana anak-anak Tuhan harus tanggap terhadap jam-jaman. Lihatlah Israel. Terus berikut, lihat lagi.
Tahun-tahun penggenapan ya terus. Nah, salah satu penggenapan adalah yang morat marit di tepi air sebelah mana ya, agak ke barat, agak ke utara. Dulu wilayah itu miliknya suku Yehuda. Dari 12 suku dibagi-bagi oleh Yosua. Salah satu bagiannya suku Yehuda adalah tempat yang namanya sekarang Gaza itu. Oh, kamu enggak punya listrik? Ya sudah, saya alirkan listrik buat kamu ya, hai penduduk Gaza, wong-wong Arab ya. Kamu enggak punya air bersih toh, karena cuma batu-batu kering. Ya sudah, dikasih air yang memasok Israel. Enggak punya listrik, enggak punya air. Dah, saya keluar, kamu kelola sendiri. Enggak terima ya saudara. Sehingga kemudian tahun 2024 menyerbu Israel, menangkapi ratusan sandera, dibawa ke situ. Lah ngamuk saudara Israelnya, sehingga diremuk-remuk. Sehingga terwujud Amos 1 ayat 7, jam dunia. Gaza, aku akan melepaskan api ke dalam tembok Gaza. Sudah terwujud belum? Tahun 2024 sampai 2026 baru di sini stop. Sanderanya dibawa, tinggal separuh orang berapa? 50, kasihan ya saudara. Ngamuknya tuh karena mereka membawa tawanan sampai ratusan. Sudah digenapi, aku melepaskan api ke dalam tembok Gaza. Bukan korek api loh saudara, tetapi lewat jet tempur F-35, F-15 Eagle, F-16 Falcon saudara, nyemburkan api sampai daerah tersebut seperti itu. Purinya dimakan habis. Lah saya itu kaget saudara, karena apa? Loh, saya kira masih lama atau bukan pada masa hidup saya, ternyata tahun 2024. Loh, masa hidup saudara-saudara, kok Amos 1 ayat 7 itu digenapinya dalam masa hidup kita. Ingat apa? Jam dunia, di mana Israel menjadi korek api. Kok korek api ya? Alat sembur. Alat sembur apa? Iya. Bom apa? Bom fosfor dan macam-macam. Habis yang namanya Gaza. Jadi saya dulu baca itu enggak ngerti ketika digenapi, itu besok penggenapannya realisasinya seperti apa, enggak bisa mikir saudara, baru kemudian kejadian itu, baru delek-delek saya namanya ya. Digenapi. Tapi orang Kristen di Indonesia banyak enggak tahu apa-apa, karena enggak lihat jam saudara. Hal seperti ini saudara. Sefanya 2 ayat 4a, sebab Gaza ditinggalkan orang. Siapa yang mau tinggal di situ? Reruntuhannya dikais-kais, waduh ya gelang kundi, tidak ketemu. Mana makananku, ya sudah busuk, tertimbun gimana ya saudara. Bangun itu berapa puluh tahun coba. Ditinggalkan orang, mau ngungsi kemana yang tempat mau didatangi ya menolak, moh. Ngeri ya saudara. Terwujud. Sehingga lihatlah tanda-tanda zaman terus berikut, ada tanda yang lain. Sakaria 9 ayat 3 mengenai Tire atau Tirus, yang di dalam Alkitab disebut Tirus atau Sidon, yang sekarang terletak di negara Lebanon. Ini tidak selesai-selesai loh, tadi malam aja masih terus kok. Yang namanya di situ tempat sembunyi apa? Gerilyawan Hizbullah. Tirus mendirikan tembok benteng bagi dirinya dan menimbun perak seperti debu. Wah, duitnya banyak saudara, emasnya banyak. Orang-orang kaya sembunyi di situ. Seperti lumpur loh, emas seperti lumpur di jalan. Ayat 4, namun sesungguhnya Tuhan akan membuatnya miskin dan akan melontarkan kekuatannya ke dalam laut. Dan kota itu sendiri habis dimakan api. Sekarang saudara lihat yang namanya Lebanon, morat marit kena bomnya siapa? Israel. Rudalnya Israel, drone-nya siapa? Israel. Saya kaget lagi. Oh, ternyata bukan hanya Gaza, tapi Tire. Digenapi sudah ditulis ribuan tahun lampau oleh Nabi Sakaria. Nabi Sakaria tidak lihat, tapi kita hidup di zaman ketika itu digenapi. Nah, di Gaza sekarang Tirus terus lagi berikut. Saya kaget lagi. Yuk,
Elam. Elam itu Persia yang wilayahnya adalah Iran. Beginilah firman Tuhan, semesta alam sesungguhnya aku akan mematahkan busur Elam. Aku loh saudara, aku itu Allah. Lah pakai alat toh, pakai utusan toh saudara. Siapa utusannya? Ya IDF saudara, tentara Israel. Mematahkan busur. Busur itu apa? Bau itu loh, bau. Apa? Gendewo bahasa Jawanya. Yang untuk melontarkan panah. Lah masa zaman sekarang abad 21 pakai panah yang dari bambu? Ya bukan, panahnya itu panah gede yang keluar apinya nyembur. Lah itu jumlahnya berapa? 3.000. Alat peluncurnya berapa? 200. Kenapa kok nimbun ada panah keluar apinya itu 3.000 lebih? Karena cita-citanya mari kita habisi Israel dari muka bumi. Supaya kita hapus dari peta dunia yang mempelopori bapak berjenggot yang putih itu saudara ya. Kita habisi dari muka bumi. Sehingga memelihara dan membuat terus yang namanya panah berapi. Tapi Tuhan berkata apa? Yeremia 49, digenapi enggak? Oh digenapi. Tanggal 13-24 Juni tahun 2025 mematahkan busur Elam itu rudal-rudalnya ribuan loh saudara, ribuan. Itu yang kanan, gambar kanan itu penuh asap, itu adalah pabrik-pabriknya di bawah tanah, belum yang di gurun. Sehingga sampai sekarang sudah separuh yang dihabisi namanya busur Elam dipatahkan oleh aku itu Allah. Lewat tangannya yaitu jam dunia siapa? Israel. Oh, itu tadi saya namanya delek-delek padu tadi yang namanya Gaza. Kemudian Tire, ya Tire Sidon di Libanon. Kemudian Iran, terus berikut lagi. Saudara zamannya kayak gini, gambar kiri adalah barisan drone itu berapa ribu dibuat untuk menghancurkan umat Tuhan yang ada di Yerusalem, Tel Aviv, Hebron saudara. Aku membuat Elam terkejut di depan para musuhnya dan di depan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya. Aku akan mendatangkan atasnya malapetaka, yakni murkaku. Lu murka Allah lu saudara. Jadi tahun Tuhan ngamuk adalah 2024-2026, tahun-tahun Tuhan ngamuk. Mematahkan busur Elam, menyemburkan api di Gaza, menghancurkan apa? Tire. Aku mendatangkan atasnya malapetaka yakni murkaku yang menyala-nyala, demikian firman Tuhan. Aku menyuruh pedang mengejar mereka sampai mereka kuhabiskan. Itu Elam itu adalah Iran, Persia saudara. Terus berikut. Nah, Pak Jenggot tua kemana sekarang? Saudara, kita harus punya prinsip. Yohanes 1 pasal 1, firman itu telah menjadi siapa beliau? Tuhan Yesus. Tapi iblis suka enggak? Firman itu lalu mengejawantah dalam bentuk Tuhan Yesus. Wujudnya orang Yahudi. Iblis terima enggak? Enggak. Sehingga orang ada yang meninggikan diri, akulah ayat Allah. Ayat Allah. Ayatnya Allah. Orang Kristen harus ngerti ayatnya Allah apa? Ya Tuhan Yesus itu, firman menjadi manusia, tidak ada kembarannya. Tuhan Yesus tidak model seperti itu saudara. Kemana orang itu sudah dihabisi di bulan Adar Purim. Kita mendengar enggak tanggap khotbah minggu lalu. Khotbah paling mengerikan di AFJ Purwodadi adalah bulan lalu mengenai Adar Purim. Di mana Ratu Hadassah menjadi alat Tuhan. Puasa berapa? 3 hari 3 malam ngebleng. Ngebleng itu enggak pakai sahur, enggak pakai buka, pokoknya terusan 3 hari 3 malam. Hasilnya apa? Purim. Di mana yang menyeru-nyerukan kita hapus ya genosida, supaya Yahudi terhapus dari muka bumi, kita genosida dihabisi. Itulah yang kemudian dihabisi ganti karena kehendak Tuhan. Yang gambar kecil-kecil di sebelah kanan siapa mereka? Jenderal-jenderalnya deretan itu dihabisi semua sama ahli-ahli nuklirnya, betul? 28 Februari karena Purim di bulan Adar. Adar itu bulan ke-12
Kenapa Tuhan pilih bulan ke-12? Karena menunjuk kepada keutuhan suku Israel 12. Jangan ada yang kelong ya nak, kamu saya pelihara 12. Maka kemudian bulan Adar dilakukanlah pembasmian terhadap Pak tua itu sampai ke anak buahnya saudara. Purim terjadi. Meskipun tidak lewat Ratu Hadasah ya. Aku akan menaruh tahtaku di Elam dan aku membinasakan dari sana raja dan pemuka-pemuka, demikianlah firman Tuhan. Rajanya yang meninggikan diri sebagai ayatnya Allah. Karena kita hanya mengerti bahwa ayatnya Allah hanyalah Tuhan Yesus. Malah di belakangnya ada tambahan rohul. Lah, kita hanya mengerti rohnya Allah adalah Roh Kudus, bukan Pak tua jenggotan saudara, tetapi apa, rohnya Allah adalah Roh Kudus, tidak bisa dipalsukan. Digenapi pas Purim, bulan Adar, bulan ke-12. Purim itu apa? Purim peringatan tentang bagaimana Tuhan menolong membatalkan genosida, pembasmian etnis. Israel kan mau dibasmi dari muka bumi. Sehingga anak-anak orang percaya juga sebagai anak-anak orang percaya, orang Kristen juga harus percaya saudara. Tuhan bisa bela saudara kalau saudara berseru. Maka ada Purim buat orang Kristen seperti Purim buat Yahudi. Ya. Terus berikut lagi. Ya. Yesaya 17 ayat 12, wahai ributnya banyak bangsa-bangsa, Selat Hormuz, tutup buka. Efeknya sampai ke Porodadi. Ya. Aku beli bensin ya nanti tengah malam, jangan-jangan besok naik. Ternyata pertalitnya dipertahankan Pak Prabowo. Dengan berbagai cara ya. Kita usahakan jangan naik karena untuk rakyat. Nah bensin yang lain beliau bilang apa? Itu untuk orang-orang kaya. Ndaklah kalau ndak naik ya ndaklah, berarti dinaikkan. Gitu. Maksudnya untuk keadilan ya, jadi pertalitnya ndak tetap 10.000. Tapi yang bensin apa namanya? Iya. Terus apa lagi Pak? Ya itu naik. Gara-gara Selat Hormuz, rebutan antara Elam yang panahnya berapi dipatahkan tadi berapa? 3.000 yang sudah dihancurkan oleh Amerika dan Israel separuh, yang separuh masih pengayakan uranium, bahaya sekali saudara. Tapi Tuhan menyatakan apa? Purim, bulan Adar. Lihat Alkitab sungguh berwibawa, isinya digenapi satu persatu saudara. Ributnya seperti ombak menderu, ribut Selat Hormuz, ribut Pertamax, ya dan seterusnya. Gaduhnya suku bangsa, bawahnya ayat Matius 24, tariklah pelajaran dari perumpamaan pohon ara, tunasnya sudah gede. Dan sesudah gede dipukuli mau ditegur pohonnya ngamuk, pohon bisa ngamuk. Ini saya belum menyebut yang dua, penggenapan yang belum saya sebut karena waktu tidak cukup, yaitu apa? Operation Lion Rising ya. Jadi bangkitnya singa sudah digenapi. Diumumkan oleh Pak D. Ben ya, umurnya sudah 72 tapi memproklamirkan ini operasi singa bangkit, Rising Lion. Satunya apa? Operation Roaring Lion, yaitu operasi singa menggeram. Jadi bukan hanya membebaskan sandera, tetapi juga menghabisi panah-panahnya Iran. Jam dunia terus berdetak, waktu terus berjalan, kita tidak terus berada di namanya apa? Lutut, tapi terus turun loh saudara, makin mendekati. Maka Tuhan berkata apa namanya? Waktunya makin dekat. Sudah dekat di ambang pintu pesan Tuhan lewat Petrus, halaman terakhir. Mari pemain musik, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, hati-hati. Pada hari itu langit akan lenyap loh, bukan hanya bangsa-bangsa, tapi langit akan lenyap. Seperti apa? Gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap.
Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, baca bersama-sama, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Pesan Tuhan, karena hari Tuhan semakin mendekat. Oh haleluya, mari dalam suasana doa tutup mata saudara, berserah kepada Tuhan. Jangan hanya mengandalkan rencana-rencana time schedule kita sendiri. Tapi lihat yang namanya waktu Allah. Waktumu Tuhan, waktumu terus bergulir. Waktumu Tuhan, waktumu. Hidup kami tidak sejengkal pun dalam tangan kami. Hidup bangsa-bangsa di muka bumi dalam kendali-Mu. Hosana, hosana, hosana. Hanya dalam kendali-Mu. Kami tidak akan lepaskan Engkau. Karena sekali Yesus, untuk selamanya Yesus harapanku yang tak akan hilang meskipun dunia bergelora, penuh berkecamuk dengan segala tanda zaman yang menggemparkan karena kasih-Mu. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Mari bersama-sama dengan sepenuh hati. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim, di setiap musim kehidupan. Oh, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Jemaat-Mu hendak mengucap syukur dalam bentuk persembahan ya Bapa, memenuhi panggilan-Mu karena
Engkau sudah berfirman, jangan menghadap Tuhan dengan tangan yang kosong. Maka akan kami himpun, seberapapun yang ada Tuhan Engkau kuduskan, disucikan, ditempatkan dalam tempat yang terhormat, dipakai untuk mendukung pekerjaan pelayanan dalam gereja ini dalam nama Tuhan Yesus. Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Inilah seluruh jemaat-Mu Tuhan, dicurahkanlah segala keperkasaan, kesetiaan, roh penyertaan dari Roh Kudus. Di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus, pada hari ini sampai Tuhan datangnya kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kami yang percaya berseru bersama.